Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Anak-anak yang berkemajuan, alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat dan kurnia iman, Islam, dan ihsan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga pada hari ini kita masih lurus dalam mengerjakan amal soleh yang istiqomah. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang berkemajuan, pada kesempatan kali ini Pak Dans ingin membuat video YouTube lagi guna untuk mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada anak-anak yang berkemajuan agar kita tetap terus watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Meskipun belajar dan mengajar KPM belum aktif kembali, kita berdoa bersama-sama semoga kita segera kembali di sekolah masing-masing untuk bersemangat menuntut ilmu, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berkemajuan, langsung saja ada beberapa anak-anak dan wali murid yang mendukung konten membuat murojaah dan mengkajinya secara singkat untuk membantu mengingatkan khususnya kepada diri sendiri dan kepada anak-anak serta Bapak Ibu semuanya. Baiklah, langsung saja kita kocok. Baik, surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Depan-depannya adalah wadrib masalah. Ini kebetulan ya, ini di hari Jumat. Bapak mengingatkan untuk senantiasa tetap istiqomah membaca surat Al-Kahfi baik malam Jumat maupun pada hari Jumat yang sudah sering kita biasakan setiap hari Jumat ketika di sekolah. Maka ketika di rumah, Bapak harap kebiasaan amal soleh membaca surat Al-Kahfi tetap dilaksanakan. Selain juga sedekah, silaturahim, banyak sholawat, istighfar, dan jangan lupa setelah ba'da asyar ada doa yang mustajab apabila kita memunajatkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling penting adalah kita memohon kepada Allah supaya kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak atau pantas mencapai kemenangan yang paling sejati, yaitu dipersilahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat, keberkahan, dan nikmat. Baik, anak yang berkemajuan, surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. 45 sampai 46. Ini di halaman berbeda kalau tidak salah, yaitu 45 di sebelah kiri paling bawah, 46 sebelah kanan paling atas. Nanti kalau lupa bisa dikomentari di kolom komentar, karena banyak beberapa anak-anak di Mim Gonilan yang juga sudah hafal beberapa sebagian surat Al-Kahfi, termasuk bagian awal maupun bagian akhir dan beberapa bagian tengah.
yang kita hafalkan bersama-sama di sekolah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Anak yang berkemajuan, dua ayat ini Bapak catat dan Bapak masukkan ke dalam botol ini karena juga tidak kalah menarik yang dapat mengingatkan Pak Danang untuk terus berkemajuan. Ayat 45-nya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kepada kita semuanya, wadrib lahum mathalal, dan dibuatkanlah perumpamaan hayatid dunia, di kehidupan dunia ini, hayatid dunia, kama in anzalnahu minas sama, ibarat air hujan yang diturunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardh. Kemudian air hujan itu yang diturunkan dari langit menyuburkan nabati, yaitu tumbuh-tumbuhan di bumi. Fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Fa asbaha hashiman, hashimang adalah fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Maka setelah tumbuh-tumbuhan itu subur, maka tumbuh-tumbuhan itu tidak lama kemudian hashimang tadruhur riyah, kering, tadruhur riyah, karena diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha muqtadir, menentukan, maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di ayat 46-nya, al-malu wal banuna, harta dan anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan di dunia. Wal baqiyatus salihatu, dan amal solih, amal kebajikan, wal baqiyatu, yang dilakukan secara terus-menerus istiqomah, khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala, itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik harapannya untuk kehidupan akhirat. Ya, ayat ini menarik anak-anak. Surat Al-Kahfi ayat 45-nya kita disadarkan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara sekali bahkan. Maka di filosofi Jawa ada ungkapan urip mau mampir ngombe, karena memang sebentar sekali gitu. Kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ibarat air hujan yang diturunkan dari langit kemudian menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, dan tidak lama kemudian tumbuh-tumbuhan itu lekas kering, diterbangkan oleh angin. Begitulah dunia nanti. Dunia ini dengan subur, makmur,
dan pada akhirnya juga akan binasa, berhamburan semuanya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala muqtadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Itu mudah bagi Allah. Kemudian di ayat 46-nya, anak-anak yang berkemajuan, kita diingatkan bahwa al-malu wal banuna, harta dan anak-anak, zinatul hayati dunia, perhiasan di dunia ini. Banyak sekali ketika kita belajar sejarah kebudayaan Islam, ada tokoh-tokoh kafir yang sombong, yang takabur, misalnya Fir'aun, kemudian Uyainah, Qurtus, pemuka-pemuka Quraisy dan sebagainya yang memiliki kedudukan kaya raya, mulia, dan punya anak buah yang banyak. Mereka menjadi takabur dan kerap merendahkan orang lain dengan menzalimi, menyakiti, dan sebagainya. Bahwa harta dan anak-anak itu menjadi bahan bagi mereka yang tidak mengetahui ilmu itu, yang tidak mau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang hanif, menjadi takabur, sombong, merendahkan orang lain atas nikmat harta dan anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wal baqiyatus sholihatu, amal solehlah yang dilakukan secara terus-menerus yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala itu akan menjadi harapan yang pasti dan jelas, wa khairun amala, dan lebih baik harapannya di akhirat nanti. Jelas orientasinya yang kekal abadi. Nah, itu yang berkemajuan, surat Al-Kahfi ayat 45 menjadi pelajaran buat kita untuk senantiasa mengingat mati dan mengingat kehidupan setelah yang fana ini, yaitu setelah kehidupan yang sebentar ini, yaitu kehidupan akhirat, wa khairu wa abqa, abadan, yang abadi. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan kehidupannya untuk kehidupan yang kekal abadi. Kemudian di ayat 46 ya, kita diingatkan bahwa harta dan anak-anak jangan sampai menjadikan kita lalai, takabur, sombong, congkak, sehingga membuat kita menjadi hamba yang tidak bersyukur, kufur, dan bahkan merendahkan orang lain. Anak-anak yang berkemajuan, kita diingatkan di ayat 46 juga, wal baqiyatus sholihat, bahwa amal solih yang dilakukan terus-menerus itu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya, wa khairun amala, dan yang pantas, yang patut kita banggakan dan patut diharapkan untuk hari akhirat nanti. Baik, anak yang berkemajuan, itu murojaah pada hari ini, yaitu surat Al-Kahfi ayat 45 dan ayat 46 dan kajian singkatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas dalam menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa terus bersyukur dan terus menyiapkan wal baqiyatus sholihat, amal kebaikan, kebajikan, amal soleh yang terus menerus untuk persiapan kehidupan di akhirat nanti. Makanya kita persiapkan amal soleh itu, baik amal soleh yang bersifat ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, ibadah sosial seperti membangun sekolah, menyelenggarakan, mengelola sekolah dengan baik, kemudian membangun rumah sakit, menyelenggarakan mengelola rumah sakit dengan baik, membangun rumah anak yatim, mendukung program memuliakan anak yatim, membangun rumah orang-orang jompo, panti jompo, dan mendukung teman-teman yang
berjuang di sana untuk terus mengentaskan kemiskinan dan filantropisme lainnya. Itulah beberapa contoh ibadah sosial yang bisa wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan sebagai perlombaan untuk meraih pahala dan harapan yang patut dibanggakan dan diandalkan di hari akhirat nanti. Walau alam bisawab. Aku lu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.